yang karena kasihnya berkenan mengutus hamba-hambanya memberitakan Injil keselamatan ke seluruh ujung bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus turun di atas saudara-saudara. Kita memuji Tuhan dari dalam nyanyian rohani nomor 2 bait pertama dan keempat. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Nanti pada bagian-bagian yang diungkapkan oleh jemaat akan diungkapkan dengan nyanyian Kidung Jemaat 42. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 42 dan tertera di dalam kata ibadah. Hari ini adalah hari ulang tahun Gereja Kristen Injili di Tanah Papua ke-68 tahun. Selama 68 tahun Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja telah menyertai perjalanan gereja ini. Kita pun sadar bahwa dalam kehidupan sebagai gereja seringkali kita menyimpang dari kehendak Tuhan. Maka sudah sepatutnya kita mengaku dosa. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kami cenderung melakukan apa yang kami pikirkan, bukan apa yang Tuhan pikirkan bagi gereja-Mu. Maka kemanusiaan kami meredupkan kuasa-Mu dan dibawa surgawi dalam pelayanan kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kami tanpa sadar telah gagal mewujudkan karakter Injil gereja ini dalam persekutuan, kesaksian, pelayanan kasih dan keadilan dalam gereja dan di tengah masyarakat. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami.
Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Demikianlah petunjuk hidup baru bagi kita semua. Tuhan memberkati jemaat keselamatan. Bersama jemaat diberikan kesempatan. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya
dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat pernyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh berbuat seorang demi seorang sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara. Ini tanda tua bagi seluruh jemaat yang ada dalam peristiwa syukur yang terjadi di hari ini. Kita bersama-sama dapat merenungkan dari bagian firman Tuhan ini melalui tema perenungan yang berbicara karunia Roh Allah yang memberdayakan gereja. Karunia Roh Allah yang memberdayakan gereja. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari kata yang dimana berkata bahwa memberdayakan di sini berarti melakukan sesuatu yang menantang untuk seseorang atau gereja atau mendukung mereka saat menyelesaikan suatu tantangan. Jika ada tantangan yang terjadi, maka setiap kita harus mendukung seorang demi seorang untuk dapat menyelesaikan tugas yang menantang itu. Itulah memberdayakan, arti dari memberdayakan. Ketika kita membaca bagian firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus, dan pada beberapa minggu yang lalu pun juga bagian bacaan ini dalam kitab Korintus yang sama, khususnya dalam pasal 12 di situ berbicara tentang karunia-karunia roh. Dan di hari sebaik mungkin karena ada makna di dalamnya. Contoh kalau kita ikuti ada pengakuan dosa. Setelah pengakuan dosa itu ada perintah anugerah dari Tuhan. Ada anugerah Tuhan atas kehidupan kita orang-orang berdosa. Bahwa keselamatan Allah itu terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang Yesus kasih, dan juga dalam pertemuan ibadah kita melihat bersama di sini ada yang lebih dominan, berbicara lebih mengutarakan pendapatnya selalu tanpa mau mendengarkan orang lain. Inilah perpecahan, inilah yang mengakibatkan perpecahan di dalam jemaat. Kita pilih orang, kalau dia ini boleh berbicara. Ketika orang ini dalam masa pertumbuhan, dalam pertumbuhan ini, sehingga Rasul Paulus dia menyampaikan dalam bagian firman Tuhan bagi setiap kita untuk harus saling menguatkan, saling menghargai. Dalam ayatnya yang ke-34 berkata bahwa sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus. Kita melihat bersama dalam ayat yang ke-9 berkata bahwa tentang nabi-nabi baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat pernyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh berbuat seorang demi seorang sehingga kamu semua dapat belajar. Kamu semua boleh berbuat seorang demi seorang, jadi bukan satu orang saja, tetapi seorang demi seorang sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Semua kita diberikan karunia untuk berbuat, baik menyanyi, mengajar dan lain sebagainya, seperti yang dijelaskan di dalam ayat Tuhan. Supaya firman Tuhan berkata, supaya kamu beroleh kekuatan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Lalu kita melihat bersama-sama di bagian firman Tuhan ini berkata bahwa ada peraturan untuk kaum perempuan. Untuk kaum perempuan ada peraturan yang ditetapkan oleh Rasul Paulus di dalamnya, sebab perempuan di jemaat Korintus juga sepertinya mereka bermasalah dalam hal kurang menghargai. Mereka kurang menghargai suaminya dalam pertemuan-pertemuan. Dan firman Tuhan menyatakan bahwa ditemukan perempuan itu ikut berbicara, bertanya, atau menanggapi secara tidak sopan. Menanggapi, bertanya, berbicara secara tidak sopan. Karena itu di sini firman Tuhan berkata, Paulus menjelaskan bahwa kalau ada sesuatu yang rahasia, jangan ditanyakan di tempat umum, jangan diperdebatkan di tempat umum. Khusus bagi para perempuan, haruslah kepada suaminya di rumah pertanyaan ini harus disampaikan. Sebab laki-laki, firman Tuhan berkata, menduduki posisi pertama. Bukan berarti bahwa Paulus tidak menghargai perempuan, tetapi sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, harus tunduk kepada suami sebagaimana jemaat tunduk kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah bagian firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk menasihati jemaat yang ada di Korintus supaya mereka harus saling memperhatikan, saling mengutamakan, saling menghormati, saling membangun, sehingga di dalamnya tidak terjadi kekacauan, tetapi terjadi di dalamnya ada damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang Kristus kasih, kita tahu bersama bahwa karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada setiap umat kepunyaan adalah karunia yang membangun, bukan karunia yang mendatangkan kekacauan, bukan karunia yang tidak mendatangkan damai sejahtera. Sehingga bagian firman Tuhan ini menyatakan kepada setiap kita di dalam bagian ini, khususnya pada ayat 33, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai dan sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di hari ini, di hari yang bersejarah bagi gereja Kristen Injili di tanah Papua 55, Tuhan boleh menerangi negeri ini dengan Injil Kristus, Injil yang menyelamatkan. Firman Tuhan menyatakan bahwa dahulu kita hidup dalam kegelapan, tetapi sekarang kita hidup di dalam terang Kristus. Dahulu itu orang menolak Injil Kristus. Ada rasa curiga. Dia siapa? Dia kulit putih. Apakah dia datang untuk mengacaukan kehidupan kami di sini? Dan berbagai hal yang terjadi pada waktu itu yang dialami oleh para rasul Papua yang datang dan memberitakan Injil di tanah Papua. Tetapi oleh pekerjaan Allah, oleh karena roh Allah, pekerjaan Allah itu tidak dapat digagalkan oleh sesuatu apapun. Di hari ini kita semua dapat belajar bersama-sama bahwa dahulunya orang-orang GKI dihitung dengan jari. Tetapi kita boleh melihat bersama-sama bahwa pada masa ini gereja Kristen Injili di tanah Papua telah berkembang. Hari ini dalam syukur GKI di tanah Papua yang ke-68 tahun, kita semua melihat dan merasakan akan cinta, tetapi oleh anugerah Tuhan dan cinta kasih-Nya bagi kita yang hidup di atas tanah Papua, khususnya kepada orang Papua, Tuhan pakai orang-orang negeri ini untuk memberkati setiap orang yang hidup di dalamnya. Dan hari ini melalui syukur kita ini tanah Papua yang ke-68 tahun, kita semua telah dimeteraikan dalam sebuah tema besar, yaitu kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan keadilan, perdamaian, kesejahteraan sebagai amanat firman Tuhan yang telah ditetapkan
Karena kita melihat bersama ada perkembangan, ada pertumbuhan mulai dari tata ibadah, tetapi juga segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan, bahwa pemberitaan firman Tuhan bukan saja disampaikan oleh para nabi, bukan saja disampaikan oleh para rasul, tetapi semua orang telah diberikan karunia untuk berbicara, memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bersama di dalam pertemuan-pertemuan pun juga terjadi bahwa pemberitaan firman Tuhan tidak saja disampaikan oleh pendeta dari hari ke hari atau dalam waktu ke waktu, dalam setiap uskup, dalam ibadah-ibadah yang terjadi, tetapi juga mulai dalam ibadah-ibadah baik rayon, dalam ibadah unsur sampai kepada ibadah uskup. Firman Tuhan tidak lagi saja disampaikan oleh pendeta, tetapi harus disampaikan oleh firman Tuhan dan siapa. Mungkin hal-hal ini yang baru terjadi, ada yang bilang gini, Ibu Pendeta, kenapa peraturan ini baru? Saya pun juga ya tidak bisa melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Semua kita diberikan karunia, bukan pada kehidupan dan damai sejahtera Allah. Amin. Untuk mengaminkan akan kebenaran firman Tuhan diberikan kesempatan kepada Bapak Guru yang diberikan kesempatan kepada Bapak Guru jemaat untuk memuji Tuhan dengan lagu yang telah dipersiapkan. Terdengar nyanyian senja.
Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Jemaat bersama. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita tidak ada bersama dalam nyanyian syukur atau sebelum kita ada bersama dalam nyanyian yang terakhir, pesisir pantai dan pulau-pulau, disitulah kami bekerja. Kami bekerja bagimu Tuhan, di kota sampai kota lama, membawa kerajaan bagi semua umat manusia. Di kota sampai pedalaman, membawa Injil kerajaan-Mu bagi semua umat manusia. Syukur bagimu Tuhan Bapa-Ku, beri berkat-Mu dan tuntun kami, beriku setia mengabdi bagimu dalam berhati di tanah Papua. Puji syukur bagimu Tuhan Kepala-Ku, beri berkat-Mu dan tuntun kami.
bagi pendidikan dan kemuliaan. Kembalilah ke rumahmu, ke tempat pekerjaanmu sehari-hari dengan damai sejahtera. Jadilah warga gereja yang setia dalam iman dan bertekun dalam pelayanan. Beritakanlah Injil senantiasa dimanapun kamu berada. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami atas nama jemaat GKI Larogan mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta S. Masrikat SPA yang sudah memimpin ibadah di hari Sabtu PUT GKI di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Pampang, lebih khusus lagi di GKI Larogan. Terima kasih Ibu, Tuhan memberkati. Yang berikut